Bahkan nenek saya tersebut, saudara, orang Cicahem, setelah melahirkan nenek saya yang Syarifah, bercerai, dia kawin lagi dengan orang Sunda yang asli dan dapat anak-anak yang juga orang Sunda. Mamang saya, saudara. Ente ngaku cucunya Nabi, kemudian nggak ada bukti. Ente ngaku cucunya Menir Utsman. Menir Utsman itu antek Belanda. Kemudian sekarang ente ngaku cucunya Pitung. Ah, kok gonta-ganti terus? Nenek moyang. Saya punya nenek dari bapak. Bapak saya, ibunya, saudara, asli Betawi. Namanya, saudara, dipanggil Manyai, namanya Zawiyah. Nenek saya asli, cucunya Pitung, jagoan Betawi, saudara. Jadi kalau saya disuruh periksa DNA, ada DNA Arab, ada DNA Betawi juga, saudara. Nggak mungkin dong DNA Betawi nggak ada. Orang darah Betawi ada dalam tubuh saya, betul. Terus nenek dari ibu, saudara, saya punya kakek nenek dari ibu, saudara, orang Cicahem. Nenek saya orang Sunda, asli Cicahem, saudara. Bahkan nenek saya tersebut, saudara, orang Cicahem, setelah melahirkan nenek saya yang Syarifah, bercerai, dia kawin lagi dengan orang Sunda yang asli dan dapat anak-anak yang juga orang Sunda. Mamang saya, saudara. Ente ngaku cucunya Nabi, kemudian nggak ada bukti. Ente ngaku cucunya Menir Utsman. Menir Utsman itu antek Belanda. Kemudian sekarang ente ngaku cucunya Pitung. Ah, kok gonta-ganti terus? Nenek moyang. Itu penistaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia bejat, mulut sampah, tidak berakhlak, disama-samakan dengan Nabi. Lapor, bilang sama pengacara kau, Jik, lapor TJ, lapor, biar kalian nggak lapar. Malam, saudara, malam ini kita buat judul Sirijik ke apa namanya, Sirijik cucunya Pitung, saudara. Mbah Pitung itu adalah kakeknya Rijik, saudara. Kalau ente tidak percaya, nanti ente kualat, tidak boleh su'ul adab kepada Rijik. Dia imamul ummah, dia itu imam kubro, saudara. Entah siapa makmumnya. Saya percaya. Kalau kalian nggak boleh nggak percaya. Pokoknya harus percaya. Saya punya nenek dari bapak. Bapak saya, ibunya, saudara, asli Betawi. Namanya, saudara, dipanggil Manyai, namanya Zawiyah. Nenek saya asli, cucunya Pitung, jagoan Betawi, saudara. Jadi kalau saya disuruh periksa DNA, ada DNA Arab, ada DNA Betawi juga, saudara. Ya. Terus pentingnya buat kita apa, Jik? Lu mau darah Pitung, lu mau darah Lutung, pentingnya buat kita apa? Jadi hebat gitu? Hah? DNA Betawi nggak ada, orang darah Betawi ada. Tes DNA, saudara, jangan koar-koar. Tes DNA, kau perlihatkan sama kami, jangan cuman koar-koar. Dari dulu kerja kau koar-koar, bukti tak ada. Tes dulu DNA, baru koar-koar. Nanti kita yang nyuruh tes DNA, ntar lu yang marah. Menantu lu bilang haram. Bahar juga ikut-ikutan. Ini dengar nih teman-teman. Setiap kali ngomong DNA mulu. Tes DNA kagak pernah mau. Saya punya nenek dari bapak. Bapak saya, ibunya, saudara, asli Betawi.
Namanya saudara dipanggil Manyai. Manyai. Namanya Zawiyah. Zawiyah. Ini asli. Ya. Cucunya Pitung. Ah. Jagoan Betawi. Bentar, nenek ente cucunya Pitung gitu, atau ente gimana nih? Saya punya bapak, nah ibunya bapak itu gimana itu? Tahu dari mana itu? Sedangkan Mbah Pitung aja ya tidak terdeteksi keluarganya, saudara. Ente dapat dari mana itu? Dari mimpi, atau di kamar mandi, atau di toilet pada saat apa namanya bahasa Indonesia, ngeden ya, saya cucu Pitung gitu. Dikisahkan oleh orang yang mengisahkan, suatu ketika orang yang mengisahkan itu bermimpi ketemu dengan Mbah Pitung. Kemudian Mbah Pitung berkata, Imam Kerbau itu adalah cucuku. Aduh saudara. Terus misalnya, iya ente cucunya Pitung, emang manfaat ente kepada kami apa? Gimana ente ngaku cucunya Nabi, kemudian nggak ada bukti. Ente ngaku cucunya Menir Uthman. Menir Uthman itu antek Belanda. Kemudian sekarang ente ngaku cucunya Pitung. Kok gonta-ganti terus nenek moyang? Gimana ceritanya? Gimana ceritanya, Jik? Terus kalau ente cucunya Pitung kenapa? Manfaat buat kami apa? Ayo jawab kibin-kibin, jangan marah-marah, jangan emosi. Faedahnya antum sebagai cucu Pitung apa buat kami? Persis kayak kami waktu kecil gitu, suka ngaku-ngaku gitu. Itu pun kami malu-malu gitu. Aku cucunya ini loh, aku cucunya itu loh. Malu kita kayak gitu, Jik. Udah tua pun. Ente siapa? Ente jawab. Jasa ente untuk negeri ini apa? Jasa ente untuk agama ini apa? Ada nggak jasa ente untuk agama ini? Ada. Ente berhasil memprovokasi sehingga umat terpecah belah. Ente berhasil menipu umat dengan mengatasnamakan garomah datuk, garomah kalian bangsa mulia. Nih gua nanya nih, Jik, tolong sampaikan, ada kibin super juga boleh, tanyakan kalau ketemu Rijik. Bib, manfaat ente sebagai cucunya Pitung apa buat umat Islam Indonesia, buat masyarakat Indonesia? Manfaatnya apa? Mau ente cucu Pitung, mau ente cucu Lutung, nggak ada urusan. Ente itu bukan siapa-siapa. Kentut bau, berarti bukan orang mulia dong ente. Jangan ngaku-ngaku mulia. Kalau kentut masih bau, kalau berak masih berbekas, jangan ngaku-ngaku sebagai orang mulia. Ya. Jangan, saudara, kalau akhlak masih bejat, mulut kayak mulut pagar, jangan ngaku-ngaku orang mulia, imamul kubro. Jangan, saudara. Jangan dulu ngaku-ngaku cucu. Siapa dirimu? Tunjukkan, aku mau tahu. Garomahmu kah? Magom kewalianmu kah, seperti yang digadang-gadangkan oleh teman-temanmu, oleh circlemu? Berisik itu wali. Manfaat ente apa, Jik? Ini sebelum ente mati gua nanya, ente jawab. Manfaat ente itu cucunya Pitung. Pitung itu jawara, kita tahu, nggak perlu lu kasih tahu. Cuman hubungannya sama lu gimana? Dan saya nggak percaya, sebenarnya nggak percaya. Masa cucunya gimana, datuknya gimana, saudara?
Mulai nggak pede dengan datuk sendiri. Ya iyalah, mana pede kita. Datuk kita jasanya cuman batuk-batuk doang, alias bacot. Gitu. Aneh, ngejik dengar. Aneh nih, jangankan ente nyebut diri ente cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi yang mewarisi jasad dan akhlak Nabi. Ente sebagai cucu ataupun keturunan daripada Adam, gua meragukan. Lu sendiri ngaku cucu lutung, saudara. Lu ngaku-ngaku keturunan Adam, lu ngaku-ngaku cucu Nabi Adam, gua ragu. Apalagi lu ngaku sebagai cucu baginda Nabi, saudara. Jelas tidak? Jelas tidak? Alhamdulillah, saudara. Jik. Memang sudah dinampakkan oleh Allah, mubahalah kau sendiri. Orang di hari tua kalem, nggak ngamuk-ngamuk, dihormati, dicintai, disayangi, ya kan? Diperlukan oleh umat gitu. Bukan merasa penting, tetapi merasa dibutuhkan oleh umat gitu. Kecuali umat pukibin, saudara. Umat tak berotak. Sudah hampir 4 tahun Kibim dan Habib ditantang oleh TIJ. Sebutkan satu saja bukti hasil perjuangan si Rijik dan si Bahar. Sampai hari ini mereka nggak bisa jawab. Memang nggak bisa jawab. Kalaupun jawab, sesama Kibin sekarang bisik-bisik, saudara. Kalau kedengaran kita sama dengan mereka mempermalukan dirinya sendiri. Mereka ngomong soal jasa yang tidak pernah ada, saudara. Kami pernah ikut berperang di Ambon, kami pernah ikut berperang di Poso, kami pernah ikut berperang di Aceh. Itu kan dalam mimpi, saudara. Si Rijik sebagai imam jumbo, imam kubro, si Bahar sebagai jenderal umat Islam. Manfaatnya buat kita apa? Enggak ada, karena dongeng. Dongeng itu tidak akan menghasilkan apapun dalam kehidupan nyata kita, saudara. Boro-boro ngikutin mereka, lihat tampang mereka aja kita muak. Benci kagak? Cuman muak. Ente mau tahu kenapa aneh bahas ente, Jik? Yang pertama, aneh penasaran. Ketika aneh coba bahas ente, dibilang sama anak buah ente, jangan bahas-bahas imam besar. Emangnya imam besar itu siapa? Memangnya si Rijik itu siapa? Ulama kah? Orang maksum kah? Nabi kah? Tuhan kah? Bahkan menurut saya disebut orang aja nggak pantas, saudara. Boro-boro. Boro-boro ulama. Lapor. Bilang sama pengacara kau, Jik, lapor TJ. Lapor. Biar kalian nggak lapar. Orang kayak gitu dianggap sebagai wali, dianggap sebagai orang yang mewarisi akhlak dan jasad Nabi. Itu penistaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia bejat, mulut sampah, tidak berakhlak, disama-samakan dengan Nabi. Orang yang mewarisi bukan sekedar disama-samakan, orang yang mewarisi akhlak dan jasad Nabi. Muka kayak celengan semar, ngaku mukanya sama dengan muka Nabi, saudara. Oh, bukan itu maksudnya TJ. Terus di dalam tubuhnya mengalir darah suci Rasulullah. Tes DNA, buktikan dengan data. Jangan paksakan kami husnudon terhadap sesuatu yang salah. Kami tidak diajarkan seperti itu. Jangan masukkan kami ke dalam kaos kaki basahmu. Kami bukan mukibin. Hanya mukibin yang mau dimasukkan ke dalam
kaos kaki basahmu alias mau tertipu olehmu, saudara. Nah, sekarang mana taringmu? Nggak ada TIJ. Mana senjatamu? Nggak ada TIJ. Mana pasukanmu? Melempem TIJ. Nah, pasukanmu di Aceh kau kumpulkan semua, suruh perangi TIJ. Suruh hancurkan sehancur-hancurnya TIJ. Doamu juga panjatkan, ya Rob, hancurkan sehancur-hancurnya. Nanti bulan Agustus kalian lihat kalau nggak percaya omongan saya. Dia lagi lobby-lobby nanti, kita lihat nanti. Apakah dia diundang pada peringatan perdamaian Aceh yang ke-20 tahun? Kalau dia memang berjasa, pasti diundang. Yang sebelum-belumnya nggak pernah diundang. Memang nggak penting, bukan orang penting. Bukan. Dia yang mengaku, yang membuat proposal, yang meminta kepada pemerintah untuk didamaikan antara GAM dengan pemerintah Republik Indonesia. Atas perjuangan dia, atas jerih payahnya. Dia meminta untuk diberikan syariat Islam untuk Aceh. Itu bukan ente, Jik. Itu Gus Dur. Itu Gus Dur. Ente jangan nipu-nipu. Jangan nipu umat. Bukan karena jasa ente. 19 tahun sudah, 19 kali sudah diadakan acara memperingati detik-detik ditandatangani perjanjian di Helsinki dan di Helsinki, Finlandia, atas perdamaian Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Republik Indonesia. Ente kok nggak diundang? Kok nggak diundang ente? Berarti ente tidak terlibat. Memang tidak terlibat sama sekali. Ente itu orang yang sok terlibat, sok penting, sok punya jasa. Lagi sakit bang, sakit mulu, mati kapan? Panggil atau bawa ke tanggul aja. Kasih air sumur tanggul itu punya si Muhdor biar sembuh. Sakit mulu, mati kapan? Takut mati. Katanya pejuang. Jangankan mati, miskin aja takut mereka. Memang pengecut, bangsa pengecut, keturunan pengecut, keturunan pecundang. Itulah tadi pencerahan dari TIJ yang membahas tentang Habib Rizik mengaku keturunan si Pitung. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support dan menalpati. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.